Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat belajar. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, setiap hari kita hidup berdampingan dengan orang lain, di rumah, di sekolah, di masyarakat, bahkan di dunia digital. Dalam kehidupan tersebut, sering kita jumpai berbagai perilaku seperti menghargai, bekerja sama, dan tolong-menolong. Namun, tidak jarang pula kita menemukan perilaku yang bertentangan dengan nilai kebersamaan, seperti perundungan, sikap intoleran, ketidakjujuran, hingga egoisme. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki pedoman hidup bersama yang disebut Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang dihafalkan, tetapi merupakan nilai yang harus hidup dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya mampu mengenali perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga mampu merumuskan solusi nyata agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut harusnya menjadi landasan dalam setiap sikap dan tindakan warga negara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti sikap intoleran terhadap perbedaan, perundungan dan kekerasan, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, ketidakjujuran dan kecurangan, serta sikap tidak peduli terhadap lingkungan dan sesama. Perilaku-perilaku tersebut, jika dibiarkan, dapat mengancam persatuan, merusak keharmonisan sosial, dan melemahkan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan gagasan solutif, yaitu pemikiran dan tindakan yang bersifat membangun untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam materi ini, teman-teman akan diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis dampak dari perilaku tersebut terhadap diri sendiri, lingkungan, dan bangsa, merumuskan gagasan solutif yang sesuai dengan nilai Pancasila, serta menunjukkan sikap dan tindakan nyata sebagai wujud pengamalan Pancasila. Melalui pembelajaran ini, diharapkan teman-teman tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu berpikir kritis, bersikap bijak, dan bertindak solutif sebagai generasi penerus bangsa. Baik teman-teman, kita akan mulai pada perilaku yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sekaligus menghormati kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sila ini tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur sikap manusia terhadap sesama dalam kehidupan beragama, yaitu saling menghormati, toleran, dan menjunjung nilai moral. Nah, perilaku yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, tidak menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan yang diakui dan hidup berdampingan dalam masyarakat. Sikap tidak menghormati perbedaan agama dapat berupa mengejek atau merendahkan agama lain,
menganggap agama sendiri paling benar sambil menyalahkan agama lain, menolak berinteraksi sosial dengan orang yang berbeda agama. Nah, mengapa hal-hal ini bertentangan dengan Pancasila? Sila ketuhanan mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam beragama. Tidak menghormati perbedaan berarti melanggar prinsip toleransi dan kemanusiaan yang menjadi dasar hidup bersama. Perilaku yang kedua yaitu memaksakan keyakinan kepada orang lain. Memaksakan keyakinan merupakan tindakan yang melanggar kebebasan beragama. Misalnya, memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agama tertentu, mengintimidasi atau menekan seseorang agar meninggalkan keyakinannya, menggunakan kekerasan atau ancaman atas nama agama. Nah, mengapa hal-hal ini bisa bertentangan? Karena Pancasila menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menolak segala bentuk paksaan. Keyakinan merupakan urusan pribadi antara manusia dengan Tuhan, sehingga tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Perilaku yang ketiga, tindakan intoleransi dan perusakan tempat ibadah. Intoleransi dapat berkembang menjadi tindakan ekstrim seperti menghalangi orang beribadah, merusak atau menutup tempat ibadah, menyebarkan kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Mengapa hal-hal ini bisa menjadi tentangan atau bertentangan dengan Pancasila? Karena tempat ibadah merupakan simbol kesucian dan kedamaian. Merusaknya berarti melanggar nilai ketuhanan, melanggar nilai kemanusiaan, dan merusak persatuan bangsa. Tindakan ini juga bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan konflik sosial yang luas. Perilaku yang keempat yaitu mengabaikan nilai moral dan etika dalam pergaulan. Sila ketuhanan juga menuntut manusia untuk berperilaku bermoral dan beretika. Mengabaikan nilai moral dapat terlihat dalam berkata kasar dan tidak sopan, berbuat curang dan tidak jujur, merugikan orang lain demi kepentingan pribadi, serta pergaulan bebas yang melanggar norma agama dan sosial. Nah, mengapa hal-hal ini bertentangan dengan Pancasila? Karena keimanan harus tercermin dalam akhlak dan perilaku. Jika seseorang mengaku beriman tetapi bertindak tidak bermoral, maka nilai ketuhanan belum dihayati secara utuh. Teman-teman, untuk mengatasi berbagai perilaku intoleran, pemaksaan keyakinan, dan lunturnya nilai moral, diperlukan upaya nyata dan berkelanjutan yang melibatkan individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut gagasan solutifnya. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Toleransi adalah sikap menghormati perbedaan tanpa harus mengorbankan keyakinan pribadi. Menumbuhkan toleransi berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya, tidak merendahkan atau mengejek ajaran agama lain, serta bersikap sopan dan menghargai perbedaan dalam pergaulan sehari-hari. Penerapan nyatanya yaitu menghormati teman yang sedang beribadah, tidak memaksakan pendapat keagamaan dalam diskusi, serta menjaga ucapan dan perilaku agar tidak menyinggung keyakinan orang lain. Sikap toleran akan menciptakan suasana damai, rukun, dan harmonis sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, membiasakan dialog dan kerjasama lintas agama. Dialog dan kerjasama lintas agama bertujuan membangun saling pengertian dan menghilangkan prasangka. Dengan dialog, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, kesalahpahaman dapat diluruskan, serta rasa saling percaya dapat tumbuh. Penerapan nyatanya seperti diskusi lintas agama tentang nilai kemanusiaan dan kebangsaan, kerja bakti bersama tanpa memandang perbedaan agama, serta kegiatan sosial seperti bakti sosial dan penggalangan dana kemanusiaan. Kerjasama lintas agama menunjukkan bahwa
perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk bersatu dan bekerja sama. Yang ketiga, menanamkan nilai moral dan etika dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nilai moral dan etika merupakan wujud nyata dari keimanan. Penanaman nilai ini harus dilakukan sejak dini dan berkesinambungan. Di keluarga, melalui pembiasaan sikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Di sekolah, melalui pendidikan karakter, aturan yang adil, dan pembiasaan perilaku baik. Di masyarakat, melalui norma sosial dan budaya yang menjunjung kesantunan. Penerapan nyatanya membiasakan berkata jujur dan tidak menyakiti orang lain, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta menghindari kekerasan dan ujaran kebencian. Dengan nilai moral yang kuat, seseorang akan lebih mudah menghargai sesama meskipun berbeda keyakinan. Yang keempat, memberikan keteladanan sikap beragama yang damai dan moderat. Keteladanan memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap masyarakat, terutama generasi muda. Sikap beragama yang damai dan moderat ditunjukkan dengan menjalankan ajaran agama secara seimbang dan tidak ekstrim, mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian, serta menolak kekerasan dan fanatisme sempit. Penerapannya misalnya, tokoh agama memberikan ceramah yang menyejukkan, guru dan orang tua menunjukkan sikap menghormati perbedaan, serta pemimpin masyarakat menegakkan aturan tanpa diskriminasi. Keteladanan akan membentuk budaya beragama yang ramah, inklusif, dan beradab sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu perilaku yang bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan latar belakang apapun. Sila ini menuntut manusia untuk memperlakukan sesama secara adil, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bersikap beradab yaitu bermoral, beretika, dan berperi kemanusiaan. Sila ini menjadi dasar bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, perilaku yang bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya yaitu yang pertama perundungan dan kekerasan fisik maupun verbal. Perundungan adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Mengapa bertentangan dengan Pancasila? Karena bullying atau perundungan merendahkan martabat manusia dan melanggar hak seseorang untuk merasa aman dan dihargai. Kekerasan, baik fisik maupun verbal, menunjukkan sikap tidak beradab dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok karena perbedaan tertentu, seperti suku dan ras, agama dan kepercayaan, latar belakang ekonomi, atau status sosial. Contohnya, mengucilkan teman karena berasal dari daerah tertentu, meremehkan seseorang karena kondisi ekonomi keluarganya, membatasi hak seseorang karena perbedaan latar belakang. Mengapa hal-hal ini bertentangan dengan Pancasila? Karena diskriminasi melanggar prinsip persamaan derajat manusia dan merusak persatuan sosial. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan masyarakat. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak lahir, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, serta hak memperoleh perlindungan hukum.
Pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa perampasan kebebasan, penyiksaan, pembatasan hak secara sewenang-wenang, serta eksploitasi terhadap kelompok rentan. Nah, mengapa hal-hal ini bertentangan dengan Pancasila? Karena pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan ketidakadilan dan ketidakberadaban, karena mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti sila kedua. Yang keempat, sikap tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Sikap tidak peduli atau acuh tak acuh dapat terlihat dalam mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan, tidak mau membantu korban bencana, serta membiarkan ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Nah, mengapa hal-hal ini bertentangan dengan Pancasila? Sila kemanusiaan menuntut adanya empati, solidaritas, dan kepedulian sosial. Ketidakpedulian menunjukkan rendahnya rasa kemanusiaan dan melemahkan ikatan sosial dalam masyarakat. Untuk menanggulangi perilaku seperti perundungan, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan sikap tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, diperlukan langkah-langkah nyata yang berorientasi pada pembentukan sikap, penegakan aturan, dan pembiasaan nilai kemanusiaan. Yang pertama dengan mengembangkan sikap empati dan kepedulian sosial. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, sedangkan kepedulian sosial adalah kemauan untuk bertindak membantu ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Mengembangkan empati berarti tidak bersikap acuh terhadap penderitaan orang lain, mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, serta menyadari bahwa setiap orang memiliki perasaan dan martabat yang harus dihormati. Penerapan nyatanya seperti membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, tidak ikut-ikutan mengejek atau mengecilkan orang lain, serta peduli terhadap korban bencana atau musibah melalui kegiatan sosial. Empati akan mencegah munculnya kekerasan dan diskriminasi karena seseorang tidak ingin menyakiti sesama. Yang kedua yaitu menegakkan aturan dan sanksi terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi. Penegakan aturan diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan dan perlindungan bagi semua orang. Aturan tanpa sanksi akan kehilangan wibawa dan tidak memberikan efek jerah. Penegakan aturan berarti setiap pelanggaran ditindak secara adil tanpa tebang pilih. Tidak ada pembenaran terhadap kekerasan atau diskriminasi, serta korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Penerapan nyatanya yaitu sekolah menerapkan aturan tegas terhadap perundungan, lingkungan masyarakat menolak segala bentuk diskriminasi, serta aparat hukum menindak pelanggaran hak asasi manusia secara adil. Penegakan hukum yang adil mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila. Yang ketiga, membiasakan perilaku saling menghormati dan tolong-menolong. Sikap saling menghormati berarti menghargai pendapat, perasaan, dan hak orang lain, tidak merendahkan atau meremehkan sesama. Sementara itu, tolong-menolong merupakan wujud nyata kepedulian sosial yang memperkuat hubungan antar individu. Penerapan nyatanya seperti berbicara dengan sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain, bekerja sama dalam kegiatan kelompok, serta membantu siapapun tanpa membedakan latar belakang. Pembiasaan sikap ini akan membentuk lingkungan yang aman, harmonis, dan beradab. Keempat, pendidikan karakter yang menekankan nilai kemanusiaan. Pendidikan karakter bertujuan membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki sikap jujur, adil, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama.
Nilai kemanusiaan tidak cukup diajarkan secara teori, tetapi harus ditanamkan melalui keteladanan guru dan orang tua, pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari, serta penguatan sikap positif melalui refleksi dan evaluasi. Penerapan nyatanya seperti pembelajaran berbasis nilai dan diskusi kasus, kegiatan sosial dan bakti masyarakat, serta pembinaan sikap empati dan anti kekerasan di sekolah. Dengan pendidikan karakter yang kuat, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu perilaku yang bertentangan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh. Meskipun terdiri atas beragam suku, agama, budaya, bahasa, dan daerah, persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan, melainkan menyatukan keberagaman dalam semangat kebangsaan. Sila ini menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, menjaga keutuhan NKRI, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Perilaku yang bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia yaitu yang pertama, menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks. Ujaran kebencian dan hoaks adalah informasi palsu atau provokatif yang bertujuan menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok, memecah belah masyarakat, serta menciptakan konflik dan ketidakpercayaan. Di era digital, penyebaran hoax sangat mudah terjadi melalui media sosial. Mengapa hal ini bertentangan dengan Pancasila? Karena perilaku ini merusak rasa persaudaraan, memicu perpecahan, dan melemahkan persatuan bangsa yang menjadi inti sila ketiga. Yang kedua yaitu fanatisme sempit dan sikap eksklusif kelompok. Fanatisme sempit adalah sikap mengagungkan kelompok sendiri secara berlebihan, sambil merendahkan kelompok lain. Sikap eksklusif terlihat ketika hanya mau bergaul dengan kelompok tertentu, menolak kerjasama dengan kelompok lain, serta menganggap kelompoknya paling benar atau paling unggul. Nah, hal ini dianggap bertentangan karena sikap ini menutup ruang dialog dan kerjasama serta menghambat terbentuknya persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, konflik antar kelompok atau antar daerah. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, provokasi, serta ketidakadilan sosial. Konflik antar kelompok atau antar daerah jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas sosial, menimbulkan kekerasan, serta mengancam keutuhan NKRI. Hal ini bertentangan dengan Pancasila karena konflik yang mengedepankan kekerasan dan ego kelompok bertentangan dengan semangat persatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa. Mengutamakan kepentingan kelompok dapat berupa memperjuangkan keuntungan kelompok tertentu secara berlebihan, mengabaikan dampak kebijakan terhadap masyarakat luas, serta memecah persatuan demi keuntungan pribadi atau golongan. Hal ini dianggap bertentangan karena Pancasila menuntut keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan bangsa. Jika kepentingan kelompok selalu diutamakan, maka persatuan dan keadilan sosial akan terabaikan. Untuk mengatasi berbagai perilaku yang bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia, diperlukan upaya nyata yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara, khususnya pelajar dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama yaitu dengan menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Nasionalisme adalah rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Cinta tanah air tidak hanya ditunjukkan melalui simbol, tetapi melalui perilaku yang bertanggung jawab. Bentuk penerapannya antara lain menghargai jasa pahlawan bangsa, menggunakan dan melestarikan produk serta budaya lokal, mematuhi aturan dan norma yang berlaku, serta berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan seperti upacara bendera dan peringatan Hari Nasional. Semangat nasionalisme memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu bangsa dan mencegah munculnya sikap egois atau fanatisme sempit. Yang kedua, dengan bijak dalam menggunakan media sosial atau tidak menyebarkan hoax. Media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan sikap masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus disertai dengan tanggung jawab. Sikap bijak dalam bermedia sosial meliputi memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, tidak mudah terprovokasi oleh judul sensasional, menyaring konten yang mengandung ujaran kebencian atau provokasi, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif dan edukatif. Sikap bijak di media sosial membantu menjaga ketenangan, mencegah konflik, dan memperkuat persatuan bangsa di ruang digital. Yang ketiga, dengan menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat merupakan identitas sekaligus kekuatan bangsa. Bentuk penghargaan terhadap keberagaman antara lain bersikap toleran terhadap perbedaan keyakinan dan kebiasaan, tidak mendiskriminasi atau merendahkan kelompok lain, mau bekerja sama dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang, serta mempelajari dan menghormati budaya daerah lain. Menghargai keberagaman menumbuhkan sikap saling menghormati dan memperkokoh persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Persatuan bangsa akan terwujud apabila setiap individu mampu menahan ego pribadi dan kelompok demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Penerapannya dapat dilakukan dengan cara mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, rela berkorban demi kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak pribadi atau kelompok, serta menjaga kerukunan dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Mengutamakan kepentingan bersama, menciptakan keadilan, keharmonisan, dan stabilitas sosial yang mendukung persatuan nasional. Selanjutnya yaitu perilaku yang bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui proses demokratis yang berlandaskan musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan, bukan paksaan atau kepentingan pribadi. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari masih ditemukan berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai sila keempat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memaksakan kehendak dalam pengambilan keputusan. Perilaku memaksakan kehendak terjadi ketika seseorang atau kelompok memaksakan pendapatnya tanpa memperhatikan pandangan pihak lain. Bentuk perilaku ini antara lain keputusan diambil secara sepihak, tidak memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, serta menggunakan tekanan, ancaman, atau kekuasaan untuk memenangkan kepentingan pribadi.
Hal ini dianggap bertentangan karena sila keempat menekankan musyawarah untuk mufakat, yang berarti keputusan harus dihasilkan melalui dialog, pertimbangan bersama, dan kesepakatan, bukan paksaan. Yang kedua, tidak menghargai pendapat orang lain. Tidak menghargai pendapat orang lain menunjukkan sikap arogan dan tidak demokratis. Contoh perilakunya, meremehkan atau mengejek pendapat orang lain, memotong pembicaraan saat musyawarah berlangsung, serta menganggap pendapat sendiri paling benar. Dampaknya, perilaku ini dapat mematikan partisipasi, menimbulkan konflik, dan merusak suasana musyawarah yang seharusnya menjunjung sikap saling menghormati. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika seseorang yang memiliki wewenang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, serta mengabaikan aspirasi rakyat atau anggota kelompok. Hal ini dianggap bertentangan karena kekuasaan dalam demokrasi harus dijalankan dengan hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan tanggung jawab moral, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat, sikap apatis terhadap musyawarah dan demokrasi. Sikap apatis adalah sikap tidak peduli atau enggan terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama. Bentuk sikap apatis antara lain tidak mau mengikuti musyawarah atau rapat, bersikap massah bodoh terhadap hasil keputusan bersama. Yang keempat yaitu sikap apatis terhadap musyawarah dan demokrasi. Sikap apatis adalah sikap tidak peduli atau enggan terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama. Bentuk sikap apatis antara lain tidak mau mengikuti musyawarah atau rapat, bersikap massa bodoh terhadap hasil keputusan bersama, serta tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan. Sikap apatis melemahkan demokrasi karena keputusan tidak lagi mencerminkan kehendak bersama, melainkan hanya suara sebagian kecil pihak. Agar nilai sila keempat Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan sikap dan tindakan nyata yang bersifat solutif. Gagasan solutif berikut bertujuan membangun budaya demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Yang pertama, membiasakan musyawarah untuk mufakat dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah cara pengambilan keputusan bersama dengan mengutamakan dialog, pertimbangan rasional, dan kepentingan bersama. Penerapannya di dalam keluarga yaitu keputusan seperti pembagian tugas rumah atau rencana kegiatan keluarga dibahas bersama. Di sekolah, penentuan kegiatan kelas atau organisasi dilakukan melalui rapat dan diskusi. Di masyarakat, penyelesaian masalah lingkungan dilakukan melalui pertemuan warga. Manfaatnya untuk melatih sikap terbuka dan saling mendengar, mencegah konflik akibat keputusan sepihak, serta menciptakan rasa memiliki terhadap keputusan bersama. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokratis karena setiap orang memiliki latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Bentuk sikap menghargai pendapat orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, serta tidak merendahkan atau mengejek pendapat yang berbeda. Dampak positifnya, terciptanya suasana diskusi yang sehat, keputusan menjadi lebih matang, serta hubungan sosial tetap harmonis meskipun ada perbedaan. Ketiga, menanamkan sikap demokratis dan tanggung jawab. Sikap demokratis tidak hanya tentang menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang kesediaan menerima keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab.
Ciri sikap demokratis yaitu berani mengemukakan pendapat secara santun, menghargai hasil musyawarah meskipun tidak sesuai keinginan pribadi, serta melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Penanaman sikap ini dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, keteladanan guru, orang tua, dan pemimpin, serta pembiasaan dalam kegiatan organisasi siswa. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan bersama. Partisipasi aktif menunjukkan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat. Contoh partisipasi aktif yaitu mengikuti rapat kelas atau organisasi, menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua kelas atau OSIS, serta terlibat dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah warga. Manfaat partisipasi aktif diantaranya keputusan lebih mencerminkan kepentingan bersama, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian, serta memperkuat demokrasi di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu perilaku yang bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila menegaskan bahwa negara dan seluruh warga negara harus mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan berarti semua orang mendapat hasil yang sama, tetapi setiap orang memperoleh hak dan kesempatan yang adil sesuai dengan peran dan kebutuhannya. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, masih banyak perilaku yang bertentangan dengan nilai sila kelima, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketidakjujuran dan kecurangan. Ketidakjujuran dan kecurangan merupakan perilaku yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Contohnya yaitu mencontek saat ujian, memanipulasi data atau laporan, serta berbuat curang dalam jual beli atau pembagian tugas. Nah, hal ini bertentangan karena kecurangan menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan karena seseorang memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jujur sementara pihak lain dirugikan. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bentuk perilaku ini antara lain mengambil hak yang bukan miliknya, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, serta memanfaatkan jabatan untuk keuntungan keluarga atau kelompok. Dampak korupsi terhadap keadilan sosial yaitu menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta merugikan kepentingan masyarakat luas. Korupsi bertentangan langsung dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, sikap egois dan tidak peduli terhadap kesenjangan sosial. Sikap egois muncul ketika seseorang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kondisi orang lain. Contohnya, tidak mau membantu teman yang kesulitan, bersikap acuh terhadap kemiskinan dan ketidakadilan di sekitar, serta menolak berbagi atau bekerja sama. Hal ini bertentangan karena keadilan sosial menuntut adanya solidaritas, kepedulian, dan semangat gotong royong agar kesejahteraan dapat dirasakan bersama. Dan yang keempat yaitu perlakuan tidak adil dalam pembagian hak dan kewajiban. Perlakuan tidak adil terjadi ketika seseorang atau kelompok mendapat perlakuan istimewa tanpa dasar yang jelas. Contohnya, diskriminasi dalam pembagian tugas atau bantuan, pilih kasih dalam penilaian atau pelayanan, serta beban kewajiban tidak seimbang dengan hak yang diterimanya. Dampaknya dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan konflik, melemahkan rasa kepercayaan terhadap aturan, serta merusak keharmonisan sosial.
Untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan sikap dan tindakan nyata yang berlandaskan nilai Pancasila. Gagasan solutif berikut menjadi langkah penting agar keadilan tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang pertama, membiasakan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kejujuran dan keadilan merupakan fondasi utama terciptanya keadilan sosial. Penerapan sikap ini antara lain bersikap jujur dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi, melaksanakan tugas sesuai kemampuan tanpa manipulasi, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Dampaknya dapat menciptakan kepercayaan antar individu, mencegah terjadinya ketidakadilan, serta membentuk karakter pribadi yang berintegritas. Yang kedua, menolak segala bentuk kecurangan sekecil apapun. Kecurangan, meskipun tampak kecil, dapat berkembang menjadi perilaku yang merusak sistem keadilan. Contoh penolakan kecurangan yaitu tidak mencontek saat ujian, tidak manipulasi data atau laporan, serta tidak mengambil hak orang lain. Makna pentingnya sikap ini diantaranya dapat menanamkan integritas sejak dini, menjaga keadilan bagi semua pihak, serta mencegah terbentuknya budaya tidak jujur. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, terutama yang membutuhkan. Keadilan sosial tidak dapat terwujud tanpa rasa empati dan kepedulian sosial. Bentuk kepedulian sosial diantaranya membantu teman yang kesulitan belajar, terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta berbagi dan gotong royong di lingkungan sekitar. Manfaatnya dapat mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta menciptakan rasa keadilan dan kebersamaan. Dan yang keempat, mendukung penegakan hukum yang adil dan tegas. Penegakan hukum yang adil merupakan syarat utama terwujudnya keadilan sosial. Makna penegakan hukum yang adil yaitu hukum berlaku sama bagi semua orang tanpa diskriminasi, pelanggaran ditindak tegas sesuai aturan, serta keadilan dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab. Peran warga negara dan pelajar yaitu menaati aturan dan tata tertib, berani menolak dan melaporkan pelanggaran, serta menghormati proses hukum yang berlaku. Teman-teman, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan sebelum kita akhiri, silakan jawab soal-soal pilihan ganda berikut ini. Nomor 1, di sebuah sekolah, siswa A menolak berteman dengan siswa B karena perbedaan agama. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila karena A. Mengabaikan aturan sekolah, B. Melanggar nilai persatuan dan toleransi, C. Tidak mematuhi tata tertib, D. Mengganggu proses belajar, E. Menunjukkan sikap individualis. Nomor 2, perilaku penyebaran hoax di media sosial yang dapat memecah belah masyarakat bertentangan dengan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan, E. Keadilan sosial. Nomor 3, seorang ketua kelas mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah dan memaksakan kehendaknya. Solusi paling sesuai dengan nilai Pancasila adalah A. Mengganti ketua kelas, B. Membiarkan karena pemimpin berhak memutuskan, C. Mengadakan musyawarah untuk mufakat, D. Menyerahkan keputusan kepada guru, E. Menghindari konflik dengan diam. Nomor 4, tindakan perundungan atau bullying terhadap teman yang dianggap lemah menunjukkan pelanggaran terhadap sila A. Ketuhanan dan persatuan, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Kerakyatan dan persatuan, D. Keadilan sosial,
ketuhanan dan kerakyatan. Nomor 5, sikap acuh tak acuh terhadap tetangga yang terkena musibah menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai A. Religiusitas, B. Gotong royong dan kemanusiaan, C. Kemandirian, D. Demokrasi, E. Nasionalisme sempit. Nomor 6, korupsi merupakan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila karena A. Merugikan negara saja, B. Melanggar aturan hukum semata, C. Menghilangkan keadilan dan kejujuran, D. Merusak citra bangsa di mata dunia, E. Bertentangan dengan budaya asing. Nomor 7, sikap memaksakan keyakinan kepada orang lain bertentangan dengan sila pertama karena A. Menghilangkan kebebasan berpendapat, B. Tidak menghormati hak beragama orang lain, C. Mengganggu stabilitas negara, D. Melanggar norma sosial, E. Menimbulkan konflik budaya. Nomor 8, dalam diskusi kelas, siswa menertawakan pendapat temannya. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai A. Persatuan, B. Musyawarah dan penghargaan terhadap martabat manusia, C. Keadilan sosial, D. Nasionalisme, E. Kebebasan berpendapat. Nomor 9, salah satu cara mengatasi sikap intoleransi di lingkungan sekolah yang paling sesuai dengan Pancasila adalah A. Memberi sanksi berat, B. Memisahkan kelompok siswa, C. Menanamkan pendidikan toleransi dan dialog, D. Membatasi pergaulan, E. Menghindari perbedaan. Nomor 10, siswa yang menyontek saat ujian telah melanggar nilai Pancasila karena A. Merugikan sekolah, B. Tidak menaati aturan, C. Bertentangan dengan kejujuran dan keadilan, D. Mencoreng nama baik kelas, E. Menimbulkan kecemburuan.